Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Herlina, NIM 1812643, semester 5 kelas B dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Saya di sini membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Anak Usia Dini. Di sini akan sedikit memaparkan tentang fungsi kurikulum. Apa itu fungsi kurikulum? Fungsi kurikulum itu adalah sebagai pedoman atau acuan. Di dalam fungsi kurikulum itu ada yang dari orang tua, kepala sekolah ataupun pengawas, guru, masyarakat, dan yang terakhir itu siswa. Di sini ada fungsinya masing-masing. Dari orang tua itu untuk sebagai pedoman untuk membimbing proses anaknya belajar di rumah. Yang kedua itu dari guru. Guru itu sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang ketiga ada dari kepala sekolah ataupun pengawas. Di sini pedoman sebagai pedoman dalam pembelajaran, dalam melaksanakan supervisi ataupun pengawasan. Yang keempat itu ada dari masyarakat. Masyarakat itu sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Yang terakhir itu dari siswanya sendiri. Siswa itu sebagai suatu pedoman belajar. Dari siswa itu ada 6 subjek didik fungsi kurikulum. Yang pertama itu ada fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian di sini itu sebagai kurikulum itu sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat well adjusted, yaitu mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Yang kedua itu ada fungsi integrasi. Fungsi integrasi itu kurikulum itu sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Yang ketiga itu ada fungsi diferensiasi. Fungsi diferensiasi ini kurikulum itu sebagai alat pendidikan yang harus mampu memberikan pelayanan terhadap pendidikan individu siswanya. Yang keempat itu ada fungsi persiapan. Fungsi persiapan ini di sini kurikulum itu sebagai alat pendidikan dari siswanya sendiri. Siswa itu sebagai suatu pedoman belajar. Dari siswa itu ada 6 subjek didik fungsi kurikulum. Yang pertama itu ada fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian di sini itu sebagai kurikulum itu sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat well adjusted, yaitu mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Yang kedua itu ada fungsi integrasi. Fungsi integrasi itu kurikulum itu sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Yang ketiga itu ada fungsi diferensiasi. Fungsi diferensiasi ini kurikulum itu sebagai alat pendidikan yang harus mampu memberikan pelayanan terhadap pendidikan individu siswanya. Yang keempat itu ada fungsi persiapan. Fungsi persiapan ini di sini kurikulum itu sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang selanjutnya. Yang kelima di sini itu sebagai fungsi pemilihan. Fungsi pemilihan di sini kurikulum itu sebagai alat pendidikan yang harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Yang terakhir itu ada fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik itu kurikulum itu sebagai alat pendidikan yang harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan atau potensi dan kelemahan yang dimilikinya. Adapun di sini fungsi kurikulum untuk pendidikan Islam anak
pendidikan anak usia dini sendiri, yang pertama itu ada mengembangkan sikap dan perilaku yang baik, yang kedua itu ada mengembangkan kemampuan berbahasa, yang ketiga itu ada kemampuan mengembangkan kemampuan kognitif, yang keempat itu ada mengembangkan fisik motorik, dan yang terakhir itu mengembangkan daya cipta dan kreativitas anak. Jadi, fungsi kurikulum untuk pendidikan anak usia dini itu ada 5 fungsi. Baiklah, itu saja yang dapat saya paparkan atau jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.